dilihat. Logikanya begini, fa inna kulla maujudin yasihu ayyura. Allah itu zat sing nyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Di mana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi. Ya saya ulang lagi ya, setelah kita di surga, semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu karena desainnya sudah abadi, layak melihat zat yang abadi. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa ikhatoh, tidak bisa melihat sampai faham, la tudrikul absar? Karena abadi kita itu diabadikan. Sebagaimana surga abadinya diabadikan, neraka ya diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri, yaitu Al-Qayyum, atau dalam bahasa ngajinya qiyamuhu binafsi. Nah, lalu pertanyaan, makanya Mu'tazilah itu menentang betul kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara berpikir Mu'tazilah, melihat itu artinya yang dilihat ada arahnya, sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata ahli sunnah cara berpikir tidak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu. Nah, tahu karena mata itu karena kita ditakdir tahu itu karena mata. Sebetulnya menjadikan tahu itu tidak mata. Ya kalau tahu ya tahu saja, bukan harus pakai mata. Itu cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya beri ya bocoran itu. Kenapa mazhab ahli sunnah itu yang dipilih oleh banyak mayoritas di dunia, jumhur itu. Ahli sunnah itu dianggap pikirannya lebih orisinil. Misalnya ahli sunnah kalau ditanya, kenapa kamu melihat? Ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu tidak rasional, kayak orang yang nggak pinter itu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara berpikir ahli sunnah itu melihat itu menjadi tahu. Menjadi tahu itu bisa karena mendengar, bisa karena melihat, bisa karena dikasih tahu, bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Quran itu ada ayat ala ya'lamu man khalaqa, bukankah zat yang menciptakan itu menjadi tahu. Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu? Karena Allah yang menciptakan. Kalau kamu tahu karena mata, sekali itu jauh, maka kamu tidak melihat. Atau kamu sekarang buta, kamu tidak melihat. Atau tertutupi barang itu, maka kamu tidak melihat. Tapi kalau kamu tahu karena kamu menciptakan, maka akan melihat terus. Misalnya saya ini tukang batu. Saya ingat betul ketika saya bangun Monas, itu pulpen saya tak tanam di dalam Monas. Saya ingat betul kalau pulpen saya warnanya putih, tak tanam di Monas 2 meter dari pondasi. Setelah saya pulang ke Jogja ditanya, di dalam Monas ada apa? Ada pulpen. Posisinya 2 meter dari pondasi. Kenapa saya tahu? Karena saya yang menciptakan. Nah, karena menciptakan ini sehingga tahu saya akan terus-menerus. Tapi kalau tahu karena mata, sekali barang itu tertutupi, nggak tahu. Misalnya saya tahu jenengan karena dekat sekali jenengan kemana-mana saya tidak tahu. Tapi kalau saya menaruh sesuatu di tubuh Anda, sehingga kamu kemana-mana saya tetap tahu bahwa barang itu ada di tubuh. Nanti kalau ada yang protes, tapi bisa saja Gus barang itu dicuri orang kemudian Anda tidak tahu. Yang menjadi tidak tahu karena saya sudah tidak menciptakan suasana itu. Selagi saya yang menciptakan, maka akan tahu. Nah, tapi karena Allah ini menciptakan semua yang ada di bumi, maka Allah tahu terus.